Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Wahyuni. Di sini saya akan melakukan praktikum atau praktek untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Praktikum yang dilakukan pada modul 2 tentang simbiosis. Nah, adapun judul penelitian pada praktikum ini yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah hubungan atau keterkaitan makhluk hidup. Nah, simbiosis ini ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, apa sih simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme tersebut? Nah, saya akan jelaskan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau keterkaitan makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya kupu-kupu dengan bunga, atau kupu-kupu dengan atau lebah dengan bunga. Itu lebah atau kupu-kupu membantu penyerbukan pada bunga. Bunga menjadi berbuah sehingga sama-sama menguntungkan. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan atau keterkaitan makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Contohnya apa? Contohnya pohon jengkol dengan pohon benalu. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak diuntungkan dan juga tidak rugi. Contohnya apa? Contohnya seperti jamur dengan pohon, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, maka dari itu saya melakukan penelitian terhadap simbiosis ini, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, adapun alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu yang pertama saya membawa buku catatan dan pena tentunya. Selanjutnya gambar pengamatan yang sudah saya buat dan lingkungan sekitar. Mari sama-sama kita melakukan penelitian. Nah, di sini sudah ditemukan simbiosis atau contoh simbiosis komensalisme, yang mana di sini terlihat ada pohon kelapa dan ada tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang seperti ini, yang kelihatan daun-daunnya ini. Atau lebih dekat lagi bisa kita lihat tumbuhan yang ini. Nah, yang ini adalah dinamakan atau contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana pohon kelapa tidak untung ataupun tidak rugi, sedangkan pohon atau dedaunan tersebut diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal di pohon kelapa tersebut. Nah, selanjutnya dapat kita temukan simbiosis komensalisme lagi, yaitu tanaman akar dengan pohon kelapa. Yang mana di sini dapat kita lihat tanaman akar mendapat keuntungan bisa tumbuh di pohon kelapa, di batang pohon kelapa. Sedangkan pohon kelapa tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan kerugian juga. Nah, selanjutnya kita temukan lagi simbiosis komensalisme, yang mana di sini dapat kita lihat ada tumbuhan jamur tumbuh di batang pohon kayu yang sudah mati. Di sini dapat kita lihat jamur mendapatkan keuntungan bisa hidup di batang pohon di batang yang sudah lapuk, sedangkan batang pohon yang sudah lapuk ini tidak mendapatkan kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita temukan simbiosis parasitisme yang ada pada jengkol. Terlihat ada pohon benalu yang hidup atau terlihat ada pohon benalu yang hidup di pohon jengkol. Mana ini adalah hubungan parasitisme, yang mana pohon benalu ini dapat mengambil makanan dari pohon jengkol sehingga mengakibatkan pohon jengkolnya berangsur-angsur mati. Selanjutnya kita lihat
pada pohon jambu ini. Nah, di pohon jambu ini terdapat simbiosis parasitisme, yang mana dapat kita lihat di sini ada hama atau bakteri yang berwarna putih di bawah daun, mengakibatkan daun menjadi keriting dan bolong-bolong. Nah, berikut kita temukan lagi simbiosis parasitisme yang ada pada pohon mangga ini. Di mana di sini dapat kita lihat daun mangga ini terlihat bolong-bolong. Hal ini dikarenakan adanya ulat yang tumbuh atau tinggal di pohon mangga ini, sehingga ulat mendapatkan keuntungan dari tinggalnya di pohon mangga, sedangkan mangga mendapat kerugian karena daunnya menjadi rusak. Selanjutnya dapat kita lihat simbiosis mutualisme di sini, yaitu cacing tanah dengan tumbuhan. Ini cacing tanahnya dan tumbuhan kunyit. Nah, di sini terjadi simbiosis komensalisme karena di sini cacing dapat menyuburkan tanah sehingga tumbuhan kunyit menjadi subur. Keuntungan di sini antara cacing dan tumbuhan sama-sama saling menguntungkan. Nah, selanjutnya simbiosis mutualisme lagi, yang mana di sini ada antara ular sawah dengan petani. Di sini ular sawah mendapatkan keuntungan dari tikus yang ada di sawah, sedangkan petani juga mendapatkan keuntungan dari si ular karena membasmi hama tikus. Nah, beberapa pertemuan simbiosis ini kita catat ke dalam lembar pengamatan yang sudah disiapkan. Kita tulis berdasarkan jenis simbiosis yang kita temukan pada lembar pengamatan ini. Tadi kita sudah menemukan contoh simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Nah, itulah tadi beberapa contoh simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme yang kita temukan di lingkungan sekitar. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di lingkungan sekitar ini banyak kita temui contoh-contoh simbiosis tersebut. Apalagi simbiosis komensalisme. Di belakang saya ini terlihat ada pohon kelapa yang ada tanaman inangnya. Ini disebut juga simbiosis komensalisme. Nah, jadi simbiosis komensalisme ini dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingatkan kembali, simbiosis ini adalah keterkaitan atau hubungan antar makhluk hidup, yang mana hubungan ini ada yang saling menguntungkan, ada yang merugikan, dan ada yang dirugikan, dan ada satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Baiklah, itulah hasil penelitian pada hari ini tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.